Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Eee, dari Jambi ya, independen.co.id teman-teman. Anggota DPD RI ya, dorong revisi Undang-Undang ASN, minta P3K dan honorer masuk dalam kategori ASN teman-teman ya. Jakarta ya, Jambi independen.co.id, permasalahan honorer di Indonesia masih belum menemukan titik terang. Ya, status honorer juga masih terkatung-katung apakah benar-benar akan dihapus atau ada alternatif lain teman-teman ya. Informasi saja memang sekarang belum ada penyelesaian untuk tenaga honorer, namun dari stakeholder yang ada ya, dari DPR, dari DPD, Menpan RB dan Kemendikbud ya, Kemenkes juga itu sudah mencari solusi yang terbaik untuk penyelesaian tenaga honorer teman-teman ya. Menangkap aspirasi para honorer, Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Baktiar Najamuddin mendorong agar revisi Undang-Undang ASN memperluas definisi ASN dengan mengakomodasi kepentingan tenaga honorer teman-teman ya. Jadi ini mendorong untuk akomodasi ya kepentingan tenaga honorer teman-teman ya. Dikatakannya bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk memasukkan honorer dan P3K menjadi bagian dari ASN. Jadi langsung dimasukkan ke ASN teman-teman ya. Sehingga definisi ASN menjadi lebih luas yang terdiri dari honorer dan P3K teman-teman ya. Pria kelahiran 11 Mei 1979 itu mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk aspirasi dan tanggung jawab negara terhadap kinerja dan pengabdian para tenaga honorer dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan ya dan pelayanan publik seperti dikutip dari jpnn.com teman-teman ya. Kami mendorong agar RUU perubahan Undang-Undang ASN untuk segera disahkan. Namun, upaya penghapusan honorer kami nilai belum tepat bagi negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia, teman-teman. Nah, menurut senator dari Dapal Bengkulu ya teman-teman ya, posisi honorer penting untuk dilihat sebagai suatu fase rekrutmen dan batu loncatan untuk mencapai posisi PNS teman-teman. Sehingga perlu mempertimbangkan agar definisi ASN diperluas dengan menambahkan tenaga honorer sebagai bagian dari ASN. Amin teman-teman ya. Semoga nantinya sesuai dengan kebijakan ya. Mudah-mudahan nantinya adil teman-teman ya untuk tenaga honorer. Nah, semoga nanti bisa langsung diangkat PNS atau P3K teman-teman. Tidak salah jika honorer yang ditetapkan sebagai bagian dari ASN layaknya P3K teman-teman ya. Dia mengatakan yang paling penting dan menjadi hal prinsip pada RUU perubahan Undang-Undang ASN adalah bagaimana mewujudkan asas keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua ASN ya. Jadi tujuannya sudah jelas teman-teman ya, keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan. Nah, perbedaan status dan sistem kepegawaian tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial jika intensif keuangan sebagai wujud apresiasi negara terhadap semua pelayan masyarakat, baik PNS, P3K, dan honorer tidak dibedakan secara kontras, teman-teman. Ya, jadi memang di real ya, semuanya itu PNS lebih banyak ketimbang P3K ataupun honorer, teman-teman ya. Masalah yang kami tangkap dari curahan hati para honorer di daerah selama ini adalah para perbedaan ya, perlakuan dan hak atas intensif keuangan pada pegawai yang memiliki kewajiban bekerja yang sama pada instansi pemerintah. Jadi memang untuk intensif juga beda teman-teman ya. Kalau PNS akan lebih banyak dan honorer juga semakin sedikit teman-teman ya. Nah, sebelumnya masih hangat soal pernyataan Presiden Jokowi dan Menpan RB ya, Pak Abdul Azwar Anas bahwa pemerintah sudah mencari solusi jalan tengah penyelesaian masalah tenaga non ASN. Tiba-tiba muncul ide anyar terkait nasib honorer teman-teman ya. Muncul gagasan yang mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN
turut memperluas definisi ASN dengan mengakomodasi ya kepentingan tenaga honorer teman-teman ya. Diketahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan ASN terdiri dari dua jenis yakni PNS dan P3K. Nah, ide baru mendorong agar revisi Undang-Undang ASN menyebut bahwa ASN terdiri dari tiga jenis yakni PNS pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K teman-teman ya. Nah, perlu diketahui bahwa rencana penghapusan tenaga honorer mengacu surat edaran Menpan RB ya, dengan nomor sekian tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, teman-teman. Nah, SE tertanggal 31 Mei 2022 tersebut menjelaskan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan hanya ada dua jenis ASN, yakni PNS dan P3K, teman-teman ya. Nah, salah satu poin di SE tersebut juga menjelaskan mengenai ketentuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang menjadi rujukan bahwa mulai 28 November 2023 hanya ada dua jenis kepegawaian yakni PNS dan P3K, teman-teman. Nah, rencana penghapusan honorer telah memantik keresahan di kalangan tenaga non-ASN, termasuk sejumlah Pemda karena masih membutuhkan tenaga mereka. Jadi memang untuk tahun-tahun ini sangat bingung ya. Jadi kalau merekrut juga banyak anggaran yang keluar, kemudian tidak merekrut juga kebutuhan sangat banyak, teman-teman. Jadi ini masih bingung dari Menpan RB, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.